Pemirsa, pemerintah dalam satu dekade terakhir berupaya keras meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui ragam kebijakan dan program sosial. Program sosial seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan dan bantuan langsung tunai, serta subsidi kebutuhan pokok telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga Indonesia dan membuat mereka hidup lebih mandiri serta sejahtera. Satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami perubahan positif di berbagai sektor. Hilirisasi di sektor mineral, digitalisasi di sektor telekomunikasi dan kesehatan, pembangunan ragam infrastruktur yang meningkatkan citra Indonesia di negara lain, kemudian investasi dan lain sebagainya. Dalam situasi turbulensi global yang serba tidak pasti, pemerintah selalu berupaya mengambil langkah terukur agar kebijakan yang diputuskan berpihak pada masyarakat, terlebih saat dan setelah pandemi COVID-19. Masa di mana banyak perusahaan tutup dan mengurangi tenaga kerja, pemerintah hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan pekerja formal dan informal yang terdampak langsung COVID-19 dengan program Kartu Prakerja. Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari program Kartu Prakerja sebagaimana instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Dengan lebih dari 18,9 juta penerima manfaat yang menerima besaran bantuan pelatihan dan insentif masing-masing peserta sebesar 3.550.000 dalam berbagai ekosistem prakerja. Airlangga menilai Kartu Prakerja tidak hanya membantu generasi muda, tetapi juga penyandang disabilitas, keluarga kurang mampu hingga masyarakat daerah 3T. Keberhasilan ini pun mampu menarik perhatian negara-negara seperti Kamboja, Thailand, Maroko, dan Sarawak di Malaysia. 28% yang menganggur, sebagian menjadi wirausaha, itu sebetulnya 26%. Kemudian mereka yang tetap bekerja namun pangkatnya naik itu sekitar 2% dan 5% dari pengusaha mereka yang berwira swasta menjadi formal dan rata-rata pendapatannya ada peningkatan sebesar sekitar 10%. Selain Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai dan subsidi sejumlah kebutuhan pokok telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri. Di kesempatan yang terpisah pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI 16 Agustus 2024 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, dana sebesar 225 triliun telah dialokasikan untuk program Keluarga Harapan. Anggaran ini digunakan untuk mendukung sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya. 225 triliun rupiah anggaran program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan 60,3 triliun rupiah anggaran prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.